Halo, selamat datang di channel Bener Nggak Sih? Di sini kita akan membahas banyak hal umum dari berbagai sudut pandang. Tujuannya agar kita bisa melihat satu persoalan dari perspektif yang berbeda. Terlepas apakah itu benar atau salah, setuju atau tidak setuju, setiap orang berhak untuk berpendapat sesuai dengan versinya. Salam kenal, namaku Sifon. Aku adalah orang yang menyukai ilmu psikologi, terutama yang berhubungan dengan pola pikir dan perilaku manusia. Sebelumnya, aku mau disclaimer dulu ya, kalau seluruh isi konten ini murni berisi pendapat pribadiku. Dan seperti yang udah aku bilang sebelumnya, kalau setiap orang berhak untuk berpendapat sesuai dengan versinya. Termasuk kamu. Ya, di sini kamu juga bebas berpendapat. Karena kita nggak akan pernah tahu dari apa dan bagaimana kondisi seseorang bisa berubah. Karena salah jalan bukan berarti salah tujuan. Sekarang, mari kita mulai. Rasanya agak aneh aja sih kalau aku dimintakan pendapat soal perempuan. Apalagi pertanyaannya, bener gak sih perempuan itu materialistis? Sekarang aku tanya balik deh, mewakili kaum laki-laki ya. Bener gak sih kalau laki-laki itu egois? Tapi sebelum kita membahas ini lebih jauh, kita sepakati dulu ya. Kalau konten kali ini, kita akan membahas karakter dasar sesuai dengan kodrat laki-laki dan perempuan di usia dewasa. Setidaknya sudah menikah dan udah berumah tangga lah. Bukan buat bocil atau ABG ya. Jadi arahnya akan lebih banyak ke konteks laki-laki dan perempuan ketika berpasangan. Deal ya, sepakat kita. Sekarang kembali lagi ke topik pembahasan. Dalam perspektifku, pembahasan ini tuh ibaratnya seperti ada dua kubu yang sedang berhadap-hadapan. Antara laki-laki dan perempuan yang saling beradu argumen. Sekali lagi ya, dalam perspektifku, kemungkinan besarnya kedua kubu ini akan saling menguatkan pendapatnya, mencari pembenaran dari masing-masing pernyataannya, sekaligus juga mencari celah yang bisa dijadikan alasan untuk menyerang dan menjatuhkan kubu lawan, baik laki-laki yang menyerang kubu perempuan, atau bisa juga sebaliknya, yang laki-laki nggak mau kelihatan salah, yang perempuan juga nggak mau kelihatan lemah. Bener gak sih? Lagi-lagi dalam perspektifku, emangnya ada gitu laki-laki dewasa yang punya jiwa kesatria yang mau mengakui kalau dirinya itu memang punya sifat yang egois, nggak mau dibantah, harus dituruti, harus dilayani, harus dihormati, terus diakui dan juga dihargai. Kalau ada dan ternyata Andalah laki-laki itu, mari kita bersalaman. Anda adalah seorang laki-laki sejati. Kenapa saya katakan demikian? Karena laki-laki itu no drama. What you see is what you get. Suka aku makan, gak suka ya gak aku makan. Sesimpel itu, sesederhana itu. Penerimaannya nih, nanti kalau di sisi perempuan, aku udah capek-capek masak, nyiapin ini itu, jangankan dimakan, dicobain aja enggak. Siapa yang gak kesel coba? Bener gak sih? Mungkin kalian akan spontan berkomentar. Ya, semua itu tergantung komunikasi sih. Pokoknya kuncinya di komunikasi lah. Ya, memang gak ada salahnya juga. Tapi sekali lagi, dalam perspektifku, emangnya ada gitu perempuan dewasa yang punya jiwa penyayang, yang mau mengakui kalau dirinya itu memang penebar kasih sayang, yang harus diterima, nggak mau ditolak, nggak mau diabaikan, nggak mau dikesampingkan, apalagi diduakan. Nggak mau disia-siakan, harus diperhatikan, dan pengennya tuh selalu dimanjakan. Kalau ada dan ternyata perempuan itu adalah Anda,
Saya menundukkan kepala sebagai bentuk penghormatan saya. Karena Anda adalah seorang perempuan yang anggun. Kenapa saya katakan demikian? Karena perempuan itu memang begitu. Do what you love and love what you do. Bebas, nggak mau dibatas-batasin. Yang penting mereka bahagia aja. Kira-kira begitulah intinya. Bener gak sih? Kalau sudah begini, terus gimana? Ya nggak gimana-gimana, ya dijalanin aja. Nanti juga ketemu kok polanya, ketemu titik temunya. Kan aku selalu bilang, dalam konten-konten sebelumnya, mulai episode pertama, episode kedua, episode ketiga, kalau salah jalan itu bukan berarti salah tujuan. Artinya, dalam hal ini, ngulang lagi nih ya, dalam perspektifku, masing-masing harus sadar dan memahami kalau laki-laki adalah raja yang harus ditaati dan perempuan adalah ratu yang harus dimuliakan. Andai kata kalian punya perspektif yang berbeda, ya silahkan saja gitu loh, sah-sah aja. Hasil bervariasi untuk semua orang, menyesuaikan juga dengan situasi, kondisi, toleransi, pandangan dan jangkauan. Enak di sana nggak enak di sini dong. Ya udah kalau gitu aku balik aja. Aku balik ya. Perempuan adalah raja yang harus ditaati dan laki-laki adalah ratu yang harus dimuliakan. Gimana? Gini, sabar dulu. Ambil nafas panjang, pejamkan mata, dan coba deh kita renungkan dulu sebentar aja. Apa sih tugas dan tanggung jawab seorang raja? Yang umum-umum aja ya. Yang pertama nih, mungkin memastikan daerah atau wilayah kerajaan yang dipimpin atau dikuasainya aman, nyaman, dan sejahtera. Kedua, bisa jadi dalam membuat peraturan, keputusan, dan kebijakan, raja berkeinginan juga untuk bisa diterima dan dijalankan oleh seluruh rakyatnya dengan sepenuh hati. Apalagi coba? Ketiga, boleh jadi sebagai raja, dia merasa punya hak sebagai penentu keputusan akhir ketika mungkin ada sesuatu yang perlu pertimbangan beberapa pihak. Apalagi ya, palingan juga sang raja diharapkan bisa menjadi contoh dan tauladan yang baik buat rakyatnya. Gitulah ya kira-kira secara umum. Kalau mau ditambah juga boleh kok. Nanti kalian tulis di kolom komentar ya. Kalau sudah begini, ayo kita gali lebih dalam lagi. Aku buka dengan pertanyaan. Menurutmu, apakah jadi raja itu enak? Bisa jadi enak, karena yang terlihat cuma sisi enaknya aja. Apakah seorang raja akan cerita ke rakyatnya? Curhat gitu ke menteri-menterinya. Lagi bokek nih, pinjem dulu 100 dong, please. Kalaupun ada, dan kayaknya juga pasti adalah raja model yang begituan ya. Gimana ya bilangnya ya? Harusnya raja nggak gitu sih. Thanksin. Maksudku gimana ya? Malu gitu loh sama gelar rajanya. Harga diri cuy. Artinya gini loh. Maksudku, raja itu kan akan selalu berusaha untuk tetap terlihat tegar, kuat, percaya diri, penuh semangat. Tanpa kita ketahui di dalamnya ya, raja itu sedang meradang, lagi kritis, sedang dalam kondisi kronis, komplikasi, mendekati akut stadium 4.
Tapi sekuat-kuatnya raja, dia juga manusia, bos. Ada momen-momen tertentu yang membuat sang raja akhirnya tumbang, terkapar, dan tidak berdaya. Bener gak sih? Kalau sudah begitu, terus apa yang harus dilakukan? Kalau menurutku ya, kalau bisa jangan nunggu raja tumbang dulu. Telat dong namanya. Seperti tidak ada tindakan pencegahan yang bisa meminimalisir resiko supaya sang raja tetap fit dan tidak tumbang. Harusnya saat raja masih dalam kondisi on fire, mestinya sih dijaga, disupport, didukung, dipenuhin kebutuhannya. Sebisa mungkin lah, pokoknya jangan sampai raja ini tumbang gitu. Semisal nih ya, oh, raja mau berangkat perang nih. Siapin panahnya, persenjataannya. Siapin nih kereta kencananya, kendaraannya, perbekalannya. Nah, mungkin lunchbox atau apa gitu ya. Amunisinya, dan jangan lupa juga siapin nih jubah pelindungnya. Pokoknya dijaga bener-bener deh. Jangan sampai raja ini kekurangan sesuatu dalam rangka perjuangannya. Karena kalau sampai ada satu atau beberapa hal kebutuhannya yang kurang dan menjadi penyebab sang raja kalah dalam perjuangannya, habis sudah kerajaannya, tamat, the end. Dan secara logika, maju perang dengan persiapan yang lengkap dan terorganisir dengan baik tentu akan menjadi salah satu faktor pendukung yang memperbesar potensi keberhasilan atau kemenangan sang raja, ketimbang maju perang tanpa dukungan dengan kondisi ala kadarnya, yang di endingnya malah bikin raja kehilangan motivasi buat berjuang. Terus duduk nih di bawah pohon sawo sambil nulis status di WA Story. Tulisan statusnya gini, aku berjuang gini nih buat siapa sih? Kan jadi aneh ya ceritanya. Kalau si raja mau perang tapi gak disiapin ini itunya. Aku kalau jadi raja dibegituin juga males jadi raja. Mending aku walk out, go away, cari daerah baru, bikin kerajaan baru. Sekali lagi, sesimpel itu, sesederhana itu. Seperti itu, apakah dibilang raja itu egois? Kalau iya ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting kamu bahagia. Maksudku gini loh, kalau ikhtiarnya sudah maksimal, tapi realita berkata lain, itu takdir. Toh, kalaupun dalam perjuangannya sang raja akhirnya kalah atau tumbang, setidaknya kan sudah sevisi misi gitu loh. SOP-nya tuh udah bener, bukan karena faktor human error. Sampai di sini nangkep ya? Lanjut. Ada raja, ada ratu. Biar fair dong, biar adil, ya nggak? Ratu bagaimana ratu? Ratu ini sebenarnya juga raja, pendamping raja tepatnya. Bagi-bagi tugas lah. Kalau raja dominan ada di luar, sifatnya itu cenderung eksternal, berjuang dalam skala yang lebih luas, menghadapi berbagai macam dinamika yang ada sambil mengamati dan mengawasi pergerakan musuh. Kalau ratu, ini lebih dominannya ke dalam. Sifatnya cenderung internal. Dia juga berjuang loh, dalam skala yang tidak lebih besar dari sang raja. Aku nggak bilang kecil loh ya. Setidaknya di sekitar lingkup wilayah atau istana kerajaan lah. Memastikan istana kerajaan itu tetap berada dalam benteng pertahanan sebagai pusat logistik kebutuhannya sang raja. Di situ mungkin ada gudang amunisinya, ada gudang makanannya, ada gudang buat aset-aset kerajaannya. Pokoknya pusat logistik lah. Jangan sampai ada mata-mata, ada penyusup, ada pengintai, atau pemberontak yang datangnya itu dari dalam,
dan berpotensi juga buat menghancurkan sebagian atau seluruh wilayah kerajaan. Nggak mudah loh. Nggak seringan dan nggak sesimpel yang dibayangkan. Ini termasuk berat loh. Kenapa berat dan nggak mudah? Nanti aku jelasin. Tenang aja, beres pokoknya. Nih aku bilang lagi ya, dalam perspektifku, idealnya di sini dengan potensi, resiko dan ancaman bahaya yang dihadapi, sang ratu nih harus punya skill dan kemampuan untuk menghadapi itu semua. Pengalaman dan jam terbang ini mutlak banget diperlukan. Di poin ini nanti ada keterkaitannya nih dengan sikap bijaksananya sang raja yang memberikan kesempatan kepada ratu untuk tumbuh dan berkembang. Dengan apa? Ya tentu saja dengan trial and error, learning by doing. Raja harusnya sudah tahu kalau di awal ratu mungkin belum punya kesiapan yang benar-benar mateng untuk menjalankan tugas ini. Kesadaran itulah yang menjadikan insting sang raja untuk selalu memiliki backup plan atau rencana cadangan. Artinya, seumpama ratu melakukan kesalahan, ratunya terjatuh, raja akan datang menolong dan menerapkan backup atau rencana cadangan tadi. Sampai di sini masih nangkep kan? Oke, lanjut. Kenapa tadi aku bilang tugas ratu itu nggak ringan, alias berat dan nggak mudah? Ini aku jelasin ya, ini penjelasannya. Dalam menghadapi potensi resiko dari dalam yang sifatnya internal, sang ratu harus jeli dalam melihat dan menelaah apakah potensi bahaya ini membawa motif adu domba. Apakah potensi bahaya ini ada unsur fitnahnya, ada hoaxnya, atau bisa jadi juga seperti isu yang gak jelas kebenarannya. Apakah tugas sang ratu yang seperti itu enak? Ya enak lah kalau dilihat dari sisi enaknya. Apalagi kalau dibanding-bandingkan dengan sang raja. Ratu gak perlu perang, gak perlu jungkir balik di luar sana seperti sang raja. Yang resikonya itu, boleh dibilang ya, taruhan nyawa. Raja di luar adu fisik, adu kekuatan. Laki-laki bos, baku hantam aja lah pokoknya. Ratu ini resikonya gak sampai kehilangan nyawa sih, tapi kehilangan karakter. Karena yang diserang kebanyakan dari sisi perasaan. Perempuan bos, makhluk perasa. Kalau hilang nyawa seperti resikonya si raja yang konfrontasi fisik, variabelnya angka 1 ya. Maksudnya satu nyawa berakhir gitu. The end of story ya. Finish, that's it. Sesimpel itu, sesederhana itu. Tapi kalau hilang karakter, potensinya bisa membunuh beberapa nyawa loh. Variabelnya jadi banyak. Bahkan boleh dibilang infinity alias nggak ada batasannya. Semisal Ratu kehilangan karakter nih sebagai sosok perempuan mulia yang terhormat, bermartabat, bijaksana, baik hati, suka menolong, suka menabung, dan lain sebagainya lah. Demi eksistensi dan kebutuhan materialistik dan atas nama kesetaraan gender, skenarionya bisa jadi gini nih. Si ratu main medsos sana-sini, upload sana-sini, tebar pesona sana-sini, bikin mupeng sana-sini, jadi bahan imajinasi sana-sini, akhirnya digoda sana-sini, jadinya serong sana-sini. Yang muncul dari sana-sini ini nih, para pangeran-pangeran muda atau raja-raja nakal
yang akhirnya menimbulkan pemicu konflik sampai akhirnya terjadi perseteruan demi keinginannya untuk mendapatkan sang ratu. Dari perseteruan itu, di titik paling ekstrim, muncullah satu nama sebagai korban jiwa. Dari sini akhirnya muncul chain reaction atau efek berantai dari salah satu korban jiwa tadi. Bisa jadi dari pihak keluarganya, dari pihak rekan-rekannya, koleganya, atau dari komunitasnya si korban yang merasa tidak terima. Muncul nih rasa dendam. Nyawa balas nyawa dong. Akhirnya, tidak perlu aku lanjutin lah ya. Yang jelas potensi bahayanya atau resikonya jadi lebih besar kan. Itu belum melibatkan sang raja loh. Kalau sang raja sampai tahu dan ikut terlibat, chaos sudah. Yang ada semuanya jadi emosi, semuanya merasa benar, semuanya jadi sumbu pendek, membabi buta, anarkis, KDRT, salah paham, miscommunication, praduga tak bersalah, playing victim. Apalagi kira-kira? Bener gak sih? Kalau dilihat dari perspektif itu, Anda yang merasa sebagai seorang raja, kira-kira masih menganggap tugas sang ratu yang seperti ini tuh ringan gak sih? Gini, aku perjelas lagi ya. Kalau raja kan berperangnya di luar, kan gampang ya. Ya, maksudku gini loh. Mengidentifikasi musuh, pokoknya yang pasang muka benci, ingin mendekati raja dan ada niatan ingin mencelakakan raja, berarti itu musuh gitu loh. Mengidentifikasinya itu nggak susah-susah amat gitu loh. Masalahnya sang ratu itu nggak begitu bos. Yang dihadepin itu nggak seperti itu. Ratu perlu insting dan intuisi yang lebih tajam dan lebih peka ketimbang sang raja. Karena ratu berada dalam istana, dalam wilayah kerajaan, maka dia akan lebih banyak ketemu sama mereka yang ada di dalam ruang lingkup kerajaan. Ada di ruang istananya sang ratu. Dan jangan salah loh, meskipun ada di dalam wilayah benteng kerajaan, di dalam istananya sang raja, tidak semuanya yang ada di sana itu yang pasang muka manis, yang berlagak loyal, yang berlagak patuh, kelihatannya setia pada kerajaan, diam-diam bisa jadi musuh dalam selimut. Bisa jadi sedang menyusun rencana untuk meruntuhkan kerajaan. Kudeta, turunkan kekuasaan, pecahkan, pisahkan, ceraikan. Di poin ini, ratu harus terlatih secara keilmuan untuk bisa mengidentifikasi keberadaan si Dasim ini. Cari nih, mana yang tulus, mana yang modus, mana yang sevisi misi, mana yang diam-diam ternyata sedang menggerogoti, mana yang menguntungkan dan mana yang merugikan. Bahkan sampai di titik paling ekstrim bisa jadi berpotensi untuk menceraikan. Maksudku mencelakakan. Sekali lagi, ratu dituntut mau nggak mau, suka nggak suka, harus bisa mensinkronisasikan antara dugaan dan fakta di lapangan. Apa nggak bahaya? Apa nggak beresiko tinggi tuh yang kayak gitu? Sampai sini nangkep kan, friend? Kalau belum nangkep, nanti diulang lah ya. Udah aku kasih clue kok, kalau kamu tadi sempat notice gitu ya. Nanti nih, direpresentasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kok, bisa. Terus hubungannya dengan perempuan yang materialistis tadi gimana tuh ceritanya? Kok jadi malah mendongeng serial Brahma Kumbara gitu ya? Sabar friend, sabar. Yang ditanya tadi soal bener gak sih perempuan itu materialistis? Ya sebenarnya pertanyaan itu udah pernah sih aku tanyakan juga sama sang raja. Dia menjawabnya begini, friend. Materi itu apa? Saya sudah punya segalanya. Istana yang penuh warna, ratu yang setia, rakyat yang mencintai saya. Terus saya mau cari apa lagi?
Saya hanya ingin kerajaan saya aman, tenang, makmur, sejahtera. Jangan pernah menanyakan kepada saya soal materi, karena semua itu adalah milik sang ratu di dalam istananya." Cuma sampai di situ aja sih, friend, jawaban dari sang raja. Mudah-mudahan bisa memenuhi ekspektasi kamu ya ketika menyimak konten ini. Kalaupun tidak, aku mohon maaf ya, friend. Sebatas ini yang bisa aku lakukan. Rasanya gak fair aja gitu kalau aku mempresentasikan image materialistis itu hanya kepada perempuan. Laki-laki pun juga ada kok yang materialistis. Terlepas apakah konten ini relate atau tidak, yang jelas kita semua punya standar kebutuhan, punya selera masing-masing, punya tujuan dan cara hidup masing-masing. Tapi alangkah baiknya kalau kita tidak seharusnya menjadikan perbedaan itu bikin kita jadi terkotak-kotak, terpecah-pecah, apalagi sampai tercerai-berai. Aku harap setelah menyimak konten ini ada kesadaran dalam diri kita. Oke, aku punya kelebihan, aku juga punya kekurangan loh. Akan ku cari nih dan akan aku tutupin kekuranganku dari kelebihan yang ada pada dirinya, agar bisa melengkapi aku. Karena menjadi berbeda belum tentu menjadi yang terbaik, tapi yang terbaik pasti berbeda. By the way, setelah mendengar jawaban dari sang raja soal materialistis tadi, aku pun sejujurnya juga merasa kurang puas ya. Nggak klimaks gitu loh. Untungnya sebelum aku berbalik dan melangkah pergi, aku sempat ditepuk pundak sama sang raja. Dengan tatapan rahasia bernada pelan, sang raja mendekat ke arah wajahku dan ganti nanya balik ke aku. "Sifon, sekarang aku tanya pendapatmu. Menurutmu, sebagai raja, apakah aku boleh memiliki istana lagi?"